Kali ini gue mau jelasin, banyak juga yang belum tahu teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman ada yang mau membuat furnitur di rumah gitu menggunakan triplek dan lapisan HPL. Nah, gue akan contohin tips and trick perihal penggunaan triplek dengan HPL, bagaimana sih mengaplikasikannya. Yang pertama, kita harus yang pasti siapkan alat-alatnya dulu. Nah, di sini hal yang paling utama adalah kita butuh yang namanya triplek. Triplek ini kita menggunakan triplek blok mil 18 mili satu muka, atau yang bagian dalamnya sudah dilapis putih melamin. Nah, di luar sisi yang mentahnya ini, nanti inilah yang akan kita aplikasikan dengan lapisan HPL gitu. Nah, HPL-nya sendiri pun kita sudah sediakan dua sampel. Yang pertama yang wood green dan yang kedua solid. Ini HPL kita menggunakan merek Taco, standarnya dari desain dapur. Ini bahannya sudah ada, terus apalagi sih gitu. Nah, dari segi bahan kita menggunakan lem untuk pengaplikasiannya. Nah, di sini di desain dapur sendiri juga menggunakan dua jenis lem. Lem yang di sisi kanan ini namanya lem Superbond. Nah, ini lem Fox 168. Nah, lem ini sudah ada. Yang ketiga, butuh namanya amplas merah. Bisa menggunakan amplas merah meteran, ukuran 100-120 untuk nanti pengaplikasiannya juga. Terus dari segi alat, ini ada namanya siku atau siku stainless. Terus di sini ada namanya router. Router ini nanti bagian fungsinya untuk pemotongan sisi HPL gitu. Dan ada lagi juga ini gerinda. Gerinda ini sudah kita ganti, bagian depannya ini kita pakai untuk yang amplas gitu. Jadi nanti ini juga bakalan kita jelasin kenapa sih tadi ada amplas meteran, ada amplas yang bulat seperti ini di gerinda, nanti kita jelasin. Sama ini bantal, kue bantal, bukan. Ini gosokan. Kalau di orang produksi pasti tahu lah gosokan ini. Kadang ada yang gosok itu cuma pakai triplek aja, ada yang dilapisin sama kain. Jadi kenapa kalau di kita pakai lapisan kain, biar pas saat penggosokan gitu antara si HPL dengan gosokan tidak baret. Jadi HPL-nya jadi smooth, jadi rapi gitu kira-kira. Kita ini sebetulnya mau buat pintu, teman-teman. Saya sampai lupa ini. Jadi gini, kita mau bikin pintu. Nah, pintu itu, nah kita menggunakan yang wood green aja ya. Nah, pintu ini kita mau lapisin HPL. Nanti jadinya seperti apa, nanti kita jelasin. Buat teman-teman, bagian pintu ini tadi kita udah potong ya. Jadi pintu ini udah kita potong. Ukuran si tripleknya ini 30 cm dikali 60 cm. Nah, ini kan ukuran si tripleknya nih 30 kali 60. Nanti banyak juga pasti akan nanya, gimana sih si HPL-nya nanti potongnya gimana? Oke. Nah, untuk HPL-nya, ini tipsnya nih sebetulnya. Tipsnya, kalau kita udah bikin potongan tripleknya ukuran 30 kali 60, nah untuk si HPL-nya kita lebihkan. Jadi ada juga yang dilebihin 1 cm atau 2 cm. Mungkin kalau yang belum biasa pelapisan HPL akan dilebihin ukurannya 22 cm. Jadi 62 dikali 30. Tapi kali ini
Gue udah potong ukuran 31 kali 61, jadi ada selisih 1 cm gitu. Itu tipsnya. Kita langsung praktekin aja ya. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Ya, ini gak kelihatan. Nah, gini. Ingat, Jaya Lestari desain dapur. Sebelum kita pengaplikasian menggunakan lem, baiknya gini. Di sisi dalam HPL ini, yang bagian ini, kita amplaskan dulu. Fungsinya apa? Fungsinya agar biasanya ada permukaan bagian belakang tuh yang gerinjel-gerinjel, itu biar lebih rata dan lebih halus. Setelah HPL-nya sudah kita amplas, di bagian si tripleknya pun permukaan yang kita mau lapisin ini kita amplas juga. Setelah kiranya rata, kita pegang gini, sudah rata, baru kita siap untuk lem. Nah, biasanya tips trik kita ini begini. Jadi bagian triplek di bawah, HPL di atas, jadi nggak makan tempat. Jadi ini yang nanti akan kita gunain untuk kita lapiskan lem. Tuang aja dulu sebagian. Nah, setelah kita tuangin gini nih teman-teman nih, ini, oh ya, teman-teman juga perlu tahu KP yang harus kita gunain. KP pada umumnya sih sama aja, KP lemnya. Tapi kalau bisa, ini si KP-nya ini tips juga nih. KP-nya ini dikasih guratan-guratan. Agar apa? Agar dia mempunyai, pas kita tarik lem, dia mempunyai pori-pori gitu. Jadi biar nanti pas penggosokan dia tidak ada gelembung. Itu tipsnya. Nah, ini kita lem. Ngelem ini pada dasarnya harus dibuat rata, bisa 1:1 atau 2:2. Lebih rekat 2:2. 2:2 apa sih? 2:2 maksudnya di HPL 2 kali, di triplek 2 kali gitu. Tapi dengan catatan harus rata ya. Nah, ini sudah rata. Nah, guratan-guratan inilah yang tadi kita bikin di KP itu, yang bikin dia seakan-akan bikin garisan-garisan. Jadi saat nanti digosok, udara yang ada di dalam ini bisa keluar dari garis-garis ini. Ini adalah tipsnya. Nanti gua akan jelasin detailnya. Nah, sisi HPL sudah dilem, kita taruh ya. Sambil nunggu kering. Biasanya kalau lem Superbond ini nggak sampai 2 menit juga dia udah kering. Nah, ini kita lapisin di permukaan si tripleknya. Untuk di triplek, jangan lupa di bagian ujungnya itu harus dibolak-balik agar dia rapet, serapet-rapetnya. Karena ini kita bikin bagian pintu, jadi kita harus lebih teliti. Nah, ini lemnya kita gunain botol. Karena apa? Karena kalau pakai kaleng kegedean. Jadi kita pakai botol aja. Nah, ini udah kita lapisi lem 2:2. 2 kali di HPL, 2 kali di triplek. Sambil menunggu kering, jangan lupa ngopi. Tadi kan gue udah sampein juga kenapa si HPL ini kita lebihin potongannya daripada si tripleknya itu sendiri. Jadi saat kita nempelin gini, kan nggak mungkin juga kita nempelin langsung rata, pasti kan dilebihin. Nah, fungsinya adalah apa? Biar nanti pas ditempel ini lebih, nanti kita bisa kurangi menggunakan alat. Nah, ini udah kita lapisin. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang tadi fungsi tipsnya kenapa kita harus lebihin. Jadi antara si HPL dengan triplek kita lebihin. Jadi antara sikunya semua lebih keliling. Nah, kalau udah kayak gini harus diapain? Kita gosok dulu teman-teman. Pakai apa? Pakai kue bantal.
Nih kue bantal ya. Gosok dengan tenaga di setiap sudutnya. Nah, teman-teman juga hati-hati. Biasanya kalau gosok nggak main tekan-tekan aja, bisa suka patah di bagian sudutannya. Nah, setelah kita gosok, yang proper sekarang tuh kan udah ada namanya router. Nggak semua orang juga kan punya gitu. Tapi ini router ini yang kita gunain untuk pemotongan si HPL ini nanti. Kan dia lebih kan nih, ini kita potong pakai router dan menggunakan mata router roda. Jadi tidak merusak bagian si tripleknya. Gitu. Nah, ada dua. Ini yang pertama menggunakan mesin. Nah, kalau zaman dulu itu menggunakan siku. Makanya tadi di awal udah gue jelasin kenapa pakai siku nih. Nah, kalau teman-teman nggak punya tadi router, bisa pakai siku. Nah, ini kan tadi lebih ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya router, bisa pakai siku ini. Jadi gini, dipotong gini. Ini ditempelin sini tipsnya, terus ditarik gini. Cuman bedanya kalau pakai siku, dia nggak bisa langsung rata, masih ada gerinjil-gerinjil. Nah, ini yang harus nanti diamplas. Nah, ini tadi gue tunjukin tips dan trik menggunakan siku. Nah, ini menggunakan mesin router. Jadi biar nanti teman-teman bisa lihat bedanya ya. Nah, ini kalau potong pakai siku, ini yang tadi, ini masih ada grebet-grebet tuh, nggak rata. Ini masih agak lebih tuh. Kalau pakai mesin, beda ya antara manual dengan mesin. Nah, kalau ini menggunakan mesin, jadi kita pegang gini aja, halus, rata, permukaannya juga rata, gitu. Tapi nggak apa-apa, kan kita punya solusinya, amplas merah. Ini amplas merah ini fungsinya untuk mengamplas permukaan yang kurang rata. Ini manual nih. Tuh. Cuman biasanya pakai amplas manual gini agak lebih lama gitu. Nah, kalau di Singapura kan sat-set gitu kan. Jadi kita menggunakan alat gerinda yang tadi udah kita jelasin, gerinda amplas. Ini gerinda amplas. Nah, ini udah kita ganti. Ini banyak kok di toko-toko. Terus ininya kita kasih pakai amplas yang bulat, yang tinggal amplas bulat ini ukurannya bisa 100, bisa 100. Ini ada di belakangnya ada nomornya tuh, 100 atau 120. Nah, ini tinggal pasang gini aja. Nah, ini kita nyalain. Jadi jauh lebih rata. Tangan kita gini aja juga nggak tajam. Itulah kenapa pentingnya kemajuan teknologi. Jadi harus kita imbangin juga ya antara produksian dengan alat gitu, antara manual dengan mesin. Jadi itu yang harus kita imbangin. Lanjut, tadi udah kita ratakan semua sisi keliling ini, kita udah potong bagian si HPL-nya. Nah, udah kita gerinda juga pakai amplas jadi lebih halus. Karena kita ini bagian proses pembuatan pintu. Nah, kalau di desain dapur itu, kenapa di pintunya itu kita lapisin bagian atasnya dulu, bukan samping. Karena kita menggunakan PVC atau edging PVC. Ukuran ini ukuran 2,2. Untuk ketebalan PVC-nya kita pakai yang ukuran 2 mili. Nah, ini edgingnya udah kita potong. Ini kita lem dulu ya di sisi tripleknya dan sisi si edgingnya. Oke, tunggu sebentar. Setelah sisi yang 1,8 mili ini, 18 mili ini udah kita lem, dan edging PVC-nya udah kita lem, kita tempelin. Tapi dilebihin aja. Nah, ini kita tempel gini, kita gosok pakai tadi kue bantal.
Nah, biasanya ada dua cara. Yang pertama, kita butuh namanya head dryer untuk membelokkan edging ini. Jadi sudut ini kan sudut nih L. Ini ada pakai head dryer. Nah, kalau pakai head dryer gini, ini kita tinggal nyalain aja. Jadi bukan rambut aja yang head dryer, edging juga kita head dryer. Dia untuk melenturkan si edging itu sendiri. Sambil ditarik sedikit. Ini kita gosok lagi. Nah, itu tadi cara yang menggunakan head dryer. Jadi kalau teman-teman juga nggak punya head dryer di rumah, bisa menggunakan korek. Pasti ini tips juga nih buat teman-teman. Wah, saya nggak punya head dryer, ini bisa menggunakan korek. Jadi yang penting jangan dibakar ya. Jadi cuma buat sebagai pemanas saja. Nyalain koreknya, terus pinggirnya diginiin, hanya untuk melenturkan si edging itu tuh sendiri. Nah, kalau sudah lentur, baru ini ditarik. Jadi nih teman-teman, edging itu ini kita lebihin. Kayak gini kita lebihin. Nah, si triplek itu kenapa sih triplek itu tebelnya 18 mili dan si edging itu 2,2. Sama seperti APL sebetulnya, dia dilebihin. Jadi sisi belakang kita lebihin, sisi depan kita lebihin, agar tidak ada nanti space yang keangkat. Jadi nanti ini kita akan potong. Nah, ada dua cara yang akan kita jelasin juga nih. Cara memotong edging PVC bisa menggunakan sama seperti tadi, pakai menggunakan siku. Jadi tinggal diginiin. Nah, itu bisa. Makanya tadi gue udah bilang ini pakai yang ukuran 2 mili. Jadi kalau pakai ukuran yang 2 mili untuk menggunakan siku masih aman. Biasanya kalau yang ukuran 3 mili, kalau kita nggak punya alatnya bisa pakai cutter. Nah, ini tadi menggunakan siku. Nah, yang kedua menggunakan router. Router ini udah kita pasang menggunakan router roda. Jadi tidak akan merusak sisi si HPL-nya. Cuma bedanya gini, kalau kita pakai siku, ini debunya nggak kemana-mana. Tapi permukaannya masih belum rapi. Tapi kalau pakai mesin potong, itu debunya tuh kemana-mana. Cuman jadi lebih smooth atau lebih rapi. Nah, ini sudah kita potong nih. Nanti di bagian belakangnya pun lakukan hal yang sama. Setelah tadi udah kita lanjut, bagian belakangnya juga ini udah kita router, jadi dia udah rata. Nah, tapi di sini belum akhir, belum selesai. Nah, ini perlu namanya penghalusan sisi edging. Ada tipsnya lagi. Jadi ada dua opsi. Bisa menggunakan bisa 3 opsi. Bisa menggunakan cutter, sisi cutter, tapi yang bukan yang tajamnya ya, yang tumpulnya, atau menggunakan siku. Jadi gini. Sama satu lagi menggunakan wall pad ya. Nah, ini di desain dapur pakainya sebetulnya wall pad. Nah, tapi teman-teman yang mau di rumah mau coba, tipsnya itu tadi ya, pakai cutter atau pakai siku. Kalau pakai cutter atau siku, ini kita menggunakan sisi yang tumpulnya, bukan sisi tajamnya. Jadi tinggal diginiin. Nah, itu. Jadi sisi edging ini kita bikin sedikit agak oval, agar kalau misalkan kita pegang itu tidak tajam di tangan. Nih, wall pad ini biasa digunain untuk stainless. Nah, ini kita bisa aplikasiin buat di sini. Dengan jaminan dia nggak akan ngerusak si bagian si HPL-nya. Ini tinggal nyalain aja, kita ratain aja gini. Nah, itu tadi menggunakan wall pad. Jadi ini kita tunjukin. Sebetulnya dua-duanya sama-sama memiliki kerapian masing-masing. Tergantung tangan sih sebetulnya. Kalau yang manual, tapi kalau secara mesin
itu udah pasti dijamin rapi gitu. Nah ini yang tadi menggunakan cutter, nah ini menggunakan wall pad. Kalau menggunakan wall pad satu, jadi waktu lebih cepat dan lebih efisien gitu. Kembali lagi semua ke kita ya, kalau kita mau yang proper ya, karena kita skalanya skala produksi, jadi kita memang menggunakan yang proper gitu. Tapi tips and trick ini buat teman-teman di rumah yang mau mencoba dan mau memulai gitu. Nah ini kita halusin semua, sisi depan dan sisi belakangnya juga ya, kita halusin. Oke, kita lanjut ya. Tadi setelah kita edging dan kita udah halusin sisi edging, baik sisi yang di luar di bagian HPL atau yang di belakang di bagian putih melaminnya. Karena ini proses pembuatan pintu, kita ada di penghujung proses ya, yaitu pelubangan engsel pada pintu. Kenalin juga, ini kita punya mesin namanya mesin khusus untuk melubangi engsel. Kalau eranya teman-teman nih cuma punya bor, bisa juga untuk mengengselin, jadi nggak perlu pakai ini. Tapi teman-teman juga harus punya ini. Nanti gua kasih tahu detailnya ya, si engsel mata engselnya ini dia harus tajam, karena kalau misalkan dia nggak tajam, nanti di bagian pengelubangannya jadi nggak rapi gitu. Jaraknya gimana sih kalau untuk mengengselin? Nah ini info juga buat teman-teman. Ini udah kita garis nih. Biasanya dari sisi ujung sini sampai tengahnya si mata engsel ini kurang lebih 10 cm. Jaraknya 10 cm. Nah untuk ke belakangnya biasanya kita bikin 3 sampai 5 mili jarak belakangnya, karena ada skalanya produksi ya. Ini coba kita nyalain mesinnya. Ini tinggal ditarik gini aja. Ini ukuran diameternya kurang lebih 3,5 cm atau 1,5 in. Nah ini untuk kedalaman nanti lubang si engsel biasanya 1 cm sampai 1,2. Nah itu kayak gini lubangnya ini. Nah lubang ini udah berlubang, nanti ini yang kita masukin untuk si engselnya. Nih kita contohin. Nah, di sini kita menggunakan engsel merek Taco. Nah, Taco sendiri pun punya 3 jenis engsel, yaitu engsel lurus, engsel setengah bengkok, atau full bengkok. Nah, itu teman-teman mau tahu fungsinya masing-masing, itu udah ada di video sebelumnya, nanti kita lampirin juga deskripsinya ya, biar teman-teman bisa tahu mana fungsi engsel lurus, setengah bengkok, dan full bengkok. Nah ini udah kita buka teman-teman, ini contoh aja ya. Nah ini kita pasang di sisi ini teman-teman. Nah karena penggunaan si triplek kita kan 18 mili, berarti kita menggunakan skrup 2 cm, atau biasanya di engsel Taco ini udah ada skrup sendiri, cuman biasanya ini skrup kuning, cuman kedalamannya cuman 1,5 cm. Nah kita pakai skrup, biasanya pakai skrup 2 cm, jadi agar lebih dalam dan lebih kuat si engselnya. Nah ini kita pasang gini teman-teman, ini kita lurusin, kita tinggal skrup. Nah ini penggunaan penyekrupan pada sisi engsel. Nah kita pakai skrup 2 cm ini. Nah ini aman, di belakang tidak tembus ke bagian sisi HPL. Ini di tahap terakhir penggunaan engsel. Nanti gue tunjukin gimana kalau engselnya sudah terpasang ya. Jadi teman-teman bisa tahu engsel yang kita gunain itu soft close atau tidak. Oke. Ya tadi udah sampai di bagian pengengselan. Sorry ya teman-teman ya, nih lepek biar benar kelihatan kalau ini lagi kerja gitu. Nah ini tadi kan hanya contoh dari mulai pelapisan, pengejingan, pengengselan. Nah ini gue tunjukin yang sudah pintu yang sudah terpasang di area kabinetnya. Mau kayak gimana kita lihat ya.
Nah, ini bagian pintu yang sudah dipasang di area kabinet. Engsel tadi yang tadi gue udah bilang teman-teman nih, ini engselnya ini menggunakan engsel merek Taco, dan engsel ini sudah soft close. Mau tahu gimana biar dia kelihatan bener-bener soft close? Jadi gini, kita buka dulu nih teman-teman, tutup aja kenceng gini, soft close kan. Jadi teman-teman bisa tahu engsel itu soft close dan bermerek itu yaitu, jadi kalau zaman dulu kan engsel itu kan tanpa soft close ya, jadi kalau kita tutup itu dia akan gini, bunyi kedengaran suaranya. Tapi kalau engsel soft close kita nggak usah khawatir tuh. Jadi jauh lebih aman lah. Oke, tadi udah kita jelasin tips and trick dari mulai penempelan APL, proses pembuatan pintu, pemasangan engsel, itu udah kita jelasin semua. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan tips and trick dari desain dapur kali ini, nanti bisa share di atau komen di kolom komentar, kita mau bahas apa lagi nih tips and trick buat teman-teman agar di rumah bisa tahu cara proses pembuatan yang instan di rumah gitu. Mungkin itu aja dari kita pamit.